Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan seluruh kenikmatan, karunia dan rahmatnya kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu dari rangkaian aktivitas amal ibadah kita di bulan-bulan mulia. Karena ini merupakan sebuah kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa ciri orang yang diberikan kebaikan di dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kebaikan di akhirat. Ciri yang pertamanya kata Rasulullah SAW dalam satu hadis ini, Nabi SAW menyampaikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, ciri pertamanya itu yufaqihu fiddin. Yaitu diberikan pemahaman yang baik dan benar di dalam memahami agamanya. Ini ciri pertamanya, Pak. Ya. Dan ini konteksnya umum, siapapun, ya. Yang tua masuk, yang muda pun masuk. Perempuan masuk, laki-laki masuk. Yang besar masuk, yang kecil masuk. Siapapun masuk. Siapapun orang yang kemudian diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun, maka dia masuk ke dalam hadis ini. Ciri pertamanya adalah yufaqihu fiddin. Dia itu diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agamanya. Ya, ini merupakan sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Serdang ini orang-orang itu menilai kita sebagai orang yang baik, Pak. Tapi di Bekasi belum tentu. Di Depok apalagi belum tentu kenal juga. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menilai bahwa seorang ini merupakan hamba yang baik, hamba yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan semesta untuk kemudian mencintai juga menilai orang ini sebagai orang yang baik. Ya, ketika dia itu diberikan pemahaman yang baik dan benar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agamanya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana duduk kita pada kesempatan yang mulia ini yang tidak terlalu lama, dan kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan yang baik, dan kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang kemudian mudah untuk melakukan amal kebaikan. Baik hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita pada pertemuan kali ini memulai sebuah wajah yang baru dalam kajian kita, di mana kita akan membahas di antara salah satu dari urutan ilmu syar'i, yaitu kita akan mempelajari tentang ilmu tafsir, yang ini merupakan sebuah ilmu yang juga sangat inti dan sangat penting dalam memahami kehidupan kita. Karena para ulama itu kemudian membagi ilmu itu menjadi beberapa bagian dan menjadikan ilmu yang utama itu diantaranya ilmu tafsir. Ada ilmu fikih, ada akidah, ilmu hadis dan sebagainya. Maka ilmu tafsir ini merupakan sebagai umdah, dia sebagai tiang
untuk kemudian kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ya, sebagai seorang yang miskin itu orang yang ketika dia itu memahami bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Cina, ya, bahasa Korea sekalipun, tapi kemudian dia bisa mampu untuk berbicara dengan banyak orang di seluruh dunia, tapi dia tidak mampu memahami perkataan Tuhannya. Ya, ketika dia itu tidak bisa memahami bahasa Arab, ini merupakan sebuah ciri dari orang-orang yang kemudian merugi. Ya, ketika dia mampu untuk berbicara dengan banyak orang, tapi dia tidak mampu memahami perkataan dari Tuhannya. Maka tafsir ini merupakan sebuah wasilah, media bagi kita untuk kemudian memahami dari maksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang tentu saja di sini kita modelnya membacakan, bukan saya menafsirkan. Ya, siapa saya kemudian menafsirkan Al-Quran. Yang kemudian dari urutan penafsir itu memiliki kriteria. Ya, nggak semua orang kemudian bisa menafsirkan Al-Quran. Ya. Maka dalam bab ini kita ya, apapun kajian itu, mereka hanya kemudian menukilkan dari perkataan seorang mu'allif sebagai seorang penulisnya, ya, tanpa kemudian menambahi kekurangan sedikit pun. Maka yang kita bahas dalam kajian seperti ini, saya tidak menemukan ya, atau mendapatkan kitab yang kemudian masyhur dan banyak dipakai di kalangan kita, itu kitab tafsir Ibnu Katsir. Walaupun memang secara urutan ini merupakan salah satu kitab tafsir yang merupakan menjadi pokok ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir itu terbagi beberapa bagian kitab-kitabnya. Kitab tafsir Ibnu Katsir ini termasuk kitab-kitab umdah, kitab-kitab yang istilahnya itu kitab utamanya di ilmu tafsir. Ya, dia ada 4 tafsir. Yang pertama itu ada kitab tafsir Al-Tabari, ada kitab tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran punya Imam Al-Qurtubi, kemudian ada tafsir Ma'alimut Tanzil punya Imam Al-Baghawi. Ini 4 kitab rujukan utama dalam memahami ilmu tafsir. Ya, saking luasnya bagaimana kemudian mereka itu menulis kitab-kitab tafsir ini. Nanti ada kitab tafsir yang turunannya, ada tafsir At-Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Al-Manan, nanti di tafsir Karimul Manan. Ya. Kemudian ada ini kitab tafsir banyak sekali. Itu untuk kemudian mereka itu menulis kitab itu yang semuanya itu bermuara kepada kitab induk ini. Ya, kitab tafsir Al-Katsir, tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, juga tafsir Ma'alimut Tanzil punya Imam Al-Baghawi. Jadi seluruh kitab tafsir itu pasti bermuara ke situ. Ya, bahkan tafsir orang Indonesia pun tafsir Al-Misbah ya. Tafsir Al-Misbah itu merujuknya pun juga kepada kitab-kitab induk seperti ini. Merujuk banyak kepada kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan juga kitab punya seorang Mu'tazilah ya, bernama Syekh Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf. Ya, itu banyak kemudian diambil oleh ulama-ulama kontemporer dalam memahami tafsir. Tapi maka insya Allah kita akan membahas dalam kitab induknya, kitab tafsir Ibnu Katsir, walaupun kitab mutawal. Yang saya punya ini cetakan Darut Thaibah, dia ada 5 jilid, ya 5 jilid, tapi cetakannya besar sih, ya, besar sekali. Ntar ada tafsir-tafsir yang juga kemudian memiliki cetakan yang berbeda-beda tergantung dari penerbitnya. Maka sebenarnya awalnya kita mau membahas sebuah tafsir dari urutan turunnya ayat, ya. Dimana kita kalau mempelajari tafsir-tafsir ini, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Tabari, tafsir apapun, ya mereka itu menafsirkan Al-Quran dari urutan mushaf. Ya, yang pertama itu Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, terus sampai An-Nas. Tadinya saya mau membahas tentang kitab tafsir yang dia itu urutan pertama itu dari urutan turunnya ayat. Urutannya ayat berarti yang pertama surat apa? Surat Al-Alaq. Setelahnya surat Al-Mudaththir. Ya, ada perbedaan pendapat. Yang pertama Mudaththir, kalau enggak Muzammil. Kemudian setelahnya sampai akhir surat Al-Maidah.
Ya, tapi ternyata ada kitab namanya Ma'rifatut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur, ditulis oleh seorang ulama besar dari Yaman kalau nggak salah, atau dari Saudi, namanya Syekh Abdurrahman Al-Banaqah. Ini cuma kemudian beliau itu baru menyelesaikan kitab tafsirnya di fase-fase makkiyah. Jadi ada namanya ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Nah, beliau baru meneruskan ya, kitab tafsirnya itu di fase-fase makkiyah. Ada 13 jilid gitu. Ya, cuma yang fase madaniyahnya belum ada. Ya, khawatir kemudian kalau kita membahas kitab itu ya, berhenti di tengah jalan. Kemudian karena beliau ini sudah meninggal sebelum kemudian menyelesaikan kitabnya. Itu bagus sekali. Ya. Dari melihat Al-Quran dari urutan turunnya itu sangat berkaitan sekali. Bagaimana akhir dari surat itu sangat berkaitan dengan awal surat setelahnya. Misalnya kalau tadi kita baca surat An-Nahl, itu berkaitan awal surat An-Nahl dengan akhir dari surat Al-Hijr. Ya. Terbegitu juga akhir dari surat An-Nahl itu berkaitan sekali dengan awal surat Al-Isra. Subhanallah jasra bi amrihi, itu sangat berkaitan sekali. Ya. Maka itu kemudian kita bisa dapati di dalam ilmu tafsir yang akan kita pelajari. Baik. Masyaallah muslimin hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memulai itu semua sebagai sebuah sunnah dari kebiasaan kita berilmu, maka sebelum kita membacakan sebuah muqaddimah ya, dari kitab, maka kita juga mesti mengenal siapa sebenarnya Imam Ibnu Katsir ini. Ya. Untuk kemudian kita itu tidak buta terhadap seseorang yang kita ini sering mendengar kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin misalnya, ya, kitab Syekh Sabiq misalnya kita bahas dalam ilmu fikih, ada kitab apapun ilmu akidah, ya, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Kita mesti harus mengenal siapa penulisnya sehingga kemudian mereka itu meluangkan waktu yang sangat banyak untuk menulis sebuah kitab ini. Ya. Imam Al-Bukhari itu menulis kitab tafsir Al-Bukhari, menulis kitab hadis Al-Bukhari. Itu setiap satu hadis beliau itu melakukan sholat 2 rakaat. Bayangkan tafsir kitab hadis Al-Bukhari, ya, kitab Al-Bukhari itu, kitab Sahih Al-Bukhari itu terdiri dari berapa hadis, berapa ribu riwayat hadis. Yang satu hadis yang ketika Imam Bukhari itu menulis itu selalu diselingi dengan sholat 2 rakaat. Betapa mulia dan betapa sucinya kitab Sahih Bukhari itu. Maka sejak ditulis oleh Imam Al-Bukhari sampai hari ini menjadi rujukan utama di dalam ilmu hadis. Saking mulia dan ikhlas yang dilakukan oleh sang ulama. Ya, maka ketika seorang itu melakukan sebuah amalan yang ikhlas, maka itu akan Allah SWT akan melestarikan karya mereka, dan Allah SWT akan melestarikan amalan mereka. Nah, saya kasih gambarannya seperti ini. Di masa silam ada ribuan penguasa, ada ribuan ulama, ada ribuan orang kaya. Tapi ketika mereka meninggal, nama para penguasa, nama para orang kaya, nama para raja, mereka hilang di telan masa. Umat tidak lagi mengenalnya, umat tidak lagi mengetahuinya. Tapi berbeda dengan nama para ulama, para ahli ilmu. Ketika mereka meninggal, bahkan di berbagai kesempatan nama mereka itu masih sering disebut. Nama mereka itu masih sangat segar untuk selalu kita dengar. Contohnya seperti ini. Kita mengenal Imam Malik, tapi kita nggak pernah tahu siapa nama orang kaya, siapa nama penguasa yang hidup di zaman Imam Malik. Kita mengenal Imam Syafi'i misalnya, tapi kita nggak pernah tahu siapa nama raja, siapa nama penguasa, siapa nama orang kaya yang hidup di zaman Imam Syafi'i. Kita mengenal Imam Bukhari, kita mengenal Imam Muslim, kita mengenal Tirmidzi, Abu Dawud, kita mengenal Imam Az-Zahabi, kita mengenal Imam Ibnu Taimiyah, kita mengenal Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita mengenal Imam An-Nawawi, bahkan kita mengenal karya-karya mereka. Tapi kita tidak pernah tahu siapa nama raja, siapa nama orang kaya yang hidup di zaman mereka. Padahal mereka sama-sama terkenal hidup di zamannya. Nama orang kaya itu hidup di zaman terkenal, nama penguasa itu juga sama terkenal, ulama pun sama terkenal. Tapi ketika mereka meninggal, orang-orang, seorang manusia yang orientasi hidupnya itu hanya untuk dunia, maka akan hilang dan tidak pernah Allah abadikan.
tapi manusia yang hidup orientasinya itu untuk Islam, maka yang pertama itu minimal Allah abadikan namanya dan Allah lestarikan karyanya. Ya, subhanallah, ini merupakan sebuah fakta yang tidak bisa mungkin kita pungkiri. Ya, begitu juga dengan kitab tafsir Ibnu Katsir ini, ditulis oleh Imam Katsir dengan keikhlasan yang sangat tinggi, yang kemudian membuat karya-karyanya itu justru jauh lebih panjang daripada usia dirinya sendiri. Ya, yang Ibnu Katsir itu lahir tahun 701 Hijriah, ya, meninggalnya itu tahun 774, sekitar 73 tahun lah usianya itu. Tapi karyanya itu subhanallah 700 tahun itu berarti ada di abad 8 Hijriah. Ya, hari ini kita ada di tahun 1443. Ada berapa Hijriah itu kita rentangnya tadi? Berapa tahun? 8 abad ya? 7 abad ya? 7 abad perbedaan rentang kita dengan zaman Imam Ibnu Katsir. 7 abad 700 tahun, Pak. Ya, nama kita ini belum tentu dikenal 700 tahun ke depan. Tapi karyanya itu bisa kemudian menjadi jembatan untuk kita benar mengenal Imam Ibnu Katsir ini subhanallah, karena keikhlasan yang sangat tinggi. Orang menulis sebuah karyanya itu bukan cuma dikenal di teritorial dia dulu. Imam Ibnu Katsir itu terkenal di kota Damaskus di Suriah. Tapi yang dikenal itu bukan cuma negara Suriah dulu, bahkan sampai jauh ke timur di Indonesia pun bisa mengenal karya beliau itu. Ini kalau bukan karena keikhlasan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Ibnu Katsir, kita nggak akan pernah mengenal tafsir ini, Pak. Sangat luar biasa. Baik, maka yang pertama, dia adalah seorang ahli tafsir, ya, seorang mufassir yang kita kenal. Dan namanya bukan Ibnu Katsir, namanya ini Ismail ibni Umar ibnu Katsir. Ya, berarti Katsir itu adalah nama kakeknya. Ya, yang kemudian dia itu dinisbahkan kepada diri. Jadi ini para ulama itu banyak, Pak. Mereka itu bukan menisbahkan dirinya itu kepada orang tuanya. Kebanyakan dari mereka itu justru menisbahkan dirinya kepada tempat. Imam An-Nawawi. Nawa itu salah satu kota di kota Suriah, di negeri Suriah. Ada Nawa, kemudian ada Damaskus. Nah, di bawahnya Damaskus itu ada kota namanya Nawa. Mereka itu menisbahkan dirinya kepada tempat itu. Yang kemudian kita tuh nggak akan mungkin kenal kota Nawa itu. Kemudian kalau nggak dibawa oleh Imam Nawawi, ya namanya bukan Nawawi. Begitu juga Imam Ibnu Katsir, namanya bukan Ibnu Katsir. Nah, kalau bahasa istilah kita tuh hari ini ada nama panggung lah. Mereka tuh punya nama-nama panggung untuk kemudian dikenal nanti oleh orang banyak. Ya, namanya bukan Ismail, bukan misalnya Matahari gitu. Tadi mereka ada nama-nama panggungnya, gitu ya. Ya. Maka namanya itu Ismail ibnu Umar ibnu Katsir. Ya, Katsir itu berarti kemudian nama kakek beliau, dan kunyanya itu namanya Abu Fida. Ya. Baik, ayahnya Ibnu Katsir ini yaitu Umar ibnu Katsir. Ini seorang khatib di Damaskus, seorang ahli ilmu, seorang ulama di zamannya. Sehingga Imam Ibnu Katsir itu benar-benar terlahir di rumah yang penuh sekali dengan ilmu. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana silsilah keluarganya dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir lahir tadi di tahun 701 Hijriah. Kemudian tahun 703 Hijriah, ayahnya ini meninggal dunia. Ya. Artinya dia hidup dengan ayahnya itu hanya 2 tahun. Ya, dan itu pun masih sangat kecil sekali. Ya. Artinya Imam Ibnu Katsir terlahir sebagai seorang yatim dari kecil. Dan banyak para ulama itu memang ketika mereka kecil itu lahir dari seorang anak yatim. Contohnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, mereka itu terlahir dari kondisi yatim ketika kecil. Ini menunjukkan betapa luar biasanya tarbiyah yang digantikan oleh seorang ibu yang menempati posisi ayah. Ini makanya kalau kita menikah itu jangan sembarangan sama orang perempuan. Ya. Jadi ketika laki-lakinya meninggal, maka yang kebanyakan kita melihat bisa melakukan single parent itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki ditinggal istrinya itu gimana maksudnya? Menjomblo atau lagi? Banyak gitu ya. Dan kalau perempuan itu mereka tuh bisa hidup kemudian berlama-lama tanpa seorang pasangan di sisinya. Menunjukkan betapa kuat karakter yang kemudian digambari oleh
ibunya dari Imam Ibnu Katsir ini perawat, ya, dan tentu circle pertama itu keluarga besarnya. Maka dia hanya 2 tahun terlahir yatim. Ya, ini juga anak yatim itu justru bukan seperti anak yatim kita hari ini, yang mereka itu justru karakternya itu menunggu bantuan dari orang lain. Mereka itu justru membuat sebuah gebrakan dalam kehidupan itu. Jadi saya yatim, tapi saya juga nggak mau untuk kemudian dikasihani terus, disantuni dan sebagainya. Ya, maka ya keyatiman dari Imam Ibnu Katsir ini tidak menghalangi dirinya untuk kemudian menjadi ulama besar. Ya, yang ilmunya itu diambil dan dimanfaatkan oleh seluruh ulama bahkan sampai hari ini. Masya Allah. Baik. Setelah ayahnya meninggal, maka Imam Ibnu Katsir dirawat oleh kakaknya, oleh abangnya, kakak kandungnya sendiri yang bernama Abdul Wahab, atau dikenal itu dengan Syekh Kamaluddin. Ini juga seorang ahli ilmu, ya, merupakan orang yang sangat cinta terhadap ilmu. Maka selama bersama dengan abangnya ini, ya, maka abangnya lah ini yang kemudian ya, istilahnya menggembleng, mendidik Ibnu Katsir, ya, sehingga dia itu sudah hafal Quran di usia kecil, sudah menghafal beberapa mutun hadis, ya, di usia kecil. Itu tergantung dari abangnya. Maka memang ketika anak ini meninggal, yang kemudian menggantikan peran sosok seorang tuanya ini harus sangat orang yang vital. Ya. Ketika dia ditinggal yatim, misalnya ditinggal piatu, maka kemudian harus ada orang yang menggantikan posisi orang tuanya itu. Kalau nggak kasihan gitu. Dia menerka kehidupan itu dengan kesendirian tanpa bantuan dari orang-orang sekitarnya. Apalagi tidak ada bantuan dari sanak keluarganya, ini sangat miris sekali. Maka ketika Imam Ibnu Katsir meninggal, kakaknya yang kemudian menggantikan peran ayahnya untuk mendidik dan menggembleng Ibnu Katsir hingga kemudian Ibnu Katsir itu sudah hafal Quran di usia kecil. Padahal ayahnya itu meninggal, nggak ada lagi yang nyuruh, nggak ada lagi yang membentak, nggak ada lagi yang memarahi. Tapi dengan bimbingan kakaknya ini, dia mampu menghafal Quran di usia kecil. Maka kemudian setelah selesai itu dibawa oleh kakaknya ini untuk safar, pergi ke rihlah. Ya, hari ini rihlah itu, kalau kita pahami rihlah itu apa? Rihlah gitu. Apa yang kita pahami? Jalan-jalan, ya. Senang, enak-enakan. Di dalam syariat Islam, kata rihlah itu tidak dipakai kecuali dalam 3 tempat. Rihlah, kita hari ini rihlah itu kan identik dengan jalan-jalan, kan? Identik dengan rekreasi, safar, berpergian. Tapi dalam syariat Islam ini kata rihlah itu tidak dipakai kecuali 3 tempat. Yang pertama itu rihlah itu dipakai untuk berdagang. Makanya dalam Al-Quran itu disampaikan li'ilafi Quraisy, li'ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Yang pertama, kata rihlah itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala kan untuk menggambarkan tentang kondisi orang yang berdagang. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy dulu, mereka memang utamanya itu yang dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surat Quraisy. Itu mereka itu suka melakukan perjalanan untuk berdagang. Kapan perjalanannya? Fisyita'i was-sayf, pada musim dingin dan musim panas. Kalimat rihlah. Kalimat rihlah yang kedua itu juga dipakai oleh para ulama untuk menggambarkan orang yang melakukan perjalanan menuntut ilmu. Makanya namanya rihlah thalabul ilmi. Bahkan Imam Khatib Al-Baghdadi itu menulis dalam kitabnya itu rihlah fi thalabil hadis. Mereka itu rihlah melakukan perjalanan dalam melakukan ilmu, melakukan menuntut ilmu dalam ilmu hadis. Kemudian yang ketiga itu rihlah untuk menunjukkan perjalanan ibadah haji. Jadi memang pada waktu dulu ibadah haji nggak seperti kita hari ini, Pak. Ibadah haji pakai pesawat, ya, travel dan sebagainya, nggak ada. Ini ibadah haji gimana? Mereka perjalanannya itu ditempuh dengan hampir berbulan-bulan sebelumnya bahkan. Ya. Jadi Nusantara juga seperti itu. Dulu ketika masa penjajahan Belanda, ya, pada waktu itu Islam itu masih memiliki sedikit pengaruh di dalam percaturan dunia. Maka ya, di detik-detik runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924 di Turki itu, ada namanya Sultan Abdul Hamid II. Itu mendapatkan surat dari delegasinya di Aceh.
yang mereka melaporkan gimana kita susah untuk pergi haji, dilarang sama pemerintah Belanda. Nah, apa yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II ketika Islam itu, walaupun ya di pencaturan dunia itu mereka sudah tidak banyak mendapatkan pengaruh, tapi masih memiliki power sedikit gitu ya. Sultan Abdul Hamid II itu memanggil, ya kalau kita istilahnya hari ini duta besar India Belanda dipanggil ke hadapannya, kemudian memberikan ultimatum, ya antum segera mudahkan Muslim di Aceh, di Nusantara pada waktu itu, untuk mereka pergi haji, atau saya siapkan pasukan untuk kemudian menyerang Aceh tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu? Mereka bukan hanya mengizinkan orang Nusantara untuk pergi haji, bahkan mereka itu dibekali, diberikan sarung, diberikan bekal untuk kemudian mereka itu sampai ke negeri tanah suci itu. Ketika luar biasanya Islam itu dalam memberikan pengaruh di dalam percaturan dunia. Baik, maka dibawa pergi safar dalam menuntut ilmu kota Damaskus oleh kakaknya. Dan disinilah Ibnu Katsir itu kemudian menimpa ilmu dengan ulama-ulama besar yang kemudian karena di zamannya ini banyak ulama besar. Di abad ke-7 itu Imam Ibnu Katsir itu hidup sezaman dengan Imam Az-Zahabi. Ya, ini saya kasih urutan dari sejarahnya juga. Ibnu Katsir itu lahir sejaman dengan Imam Az-Zahabi. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Imam Ibnu Taimiyah, dia lahir sejaman dengan imam besar itu, Imam Ibnu Katsir. Dan bahkan Imam Ibnu Taimiyah ini menjadi guru yang sangat mempengaruhi Imam Ibnu Katsir, ya, sehingga membuat dia itu menjadi kokoh dan mandiri, ya, dan tidak pernah taklid kepada siapapun. Ya, dia selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan mauqif Imam Ibnu Taimiyah terhadap politik itu juga sangat keras, ya, sehingga kemudian menyebabkan dia itu suka bolak-balik penjara. Jadi memang penjara ini dengan ulama itu merupakan tempat yang sangat akrab, ya. Kalau kita perhatikan hari ini ada ulama yang di penjara banyak, ya. Banyak, ya. Kabarnya kemarin baru pulang nih kamu. Baru pulang. Jadi memang ulama dan penjara itu merupakan sebuah tempat yang sangat identik dan sangat akrab sekali. Kalau kita di Mesir itu, di Mesir itu terkenal dengan istilah Madrasah Yusuf. Istilah Madrasah Yusuf, madrasahnya Yusuf. Ya. Karena dulu Yusuf itu pun juga di penjara. Kenapa istilah Madrasah Yusuf? Karena banyak ulama yang kemudian tinggal di dalam penjara. Kita pun pernah merasakan itu, ya. Hidup di penjara walaupun sama beberapa hari dalam Mesir itu, karena konsekuensi yang kita dapati ketika kita itu menuntut ilmu dengan ulama langsung yang berbeda dengan Al-Azhar, gitu. Kemudian kita mendapati itu di dalam penjara. Yang di penjara itu justru kita mendapati ulama-ulama besarnya itu. Jadi kita ngafal Quran nyetornya atau ulama itu di penjara, kan enak. Kita dalam satu lingkup yang kecil itu ketemunya itu aja orang-orang diajari belajar. Jadi yang keluar itu teman-teman banyak, Pak. Yang mereka itu kemudian deportasi. Kita alhamdulillah nggak sampai deportasi, tapi dikeluarkan gitu. Ya nggak ada kesalahan apa-apa. Kita mau belajar, masa belajar sampai di penjara, kan aneh, ya. Belajar masa di penjara. Tapi teman-teman kita, saya punya teman dari Pati, Jawa Tengah, dia itu sampai dideportasi ketika kemudian ketahuan belajar dari ulama Mesir yang tidak sejalan dengan pemerintah. Betapa bahayanya itu di penjara. Di penjara lama, sampai berapa minggu gitu. Dan menariknya nggak ada KBRI yang tahu, nggak ada staf dari anggota KBRI yang tahu di mana orang ini di penjara. Nah, lalu kalau tahu tentang Muhammad Mursi dulu, tahu Muhammad Mursi kan? Itu setelah di kudeta masukin penjara, itu nggak ada yang tahu tuh penjaranya di mana. Letaknya di mana tuh? Penjara Mesir itu ngeri-ngeri, Pak. Dalamnya itu ngeri-ngeri sekali. Ya, kita juga dulu itu dibawa pakai mata itu ditutup, tiba-tiba ada di tempatnya. Kita nggak tahu ada di mana, di penjara mana kita nggak tahu. Dan informasi itu kosong. Ya, ini saya nggak banyak bisa cerita tentangnya karena pengalaman pribadi aja. Ya, karena saya juga dulu belajarnya jauh
jauh dari ibu kota, dari Kairo, hanya untuk mengambil ilmu Al-Quran. Di kota Soit itu jauh sekali. Soit itu tempat banyak meninggalkan sejarah ulama besar. Tahu Imam Al-Qurtubi, makamnya itu di mana? Itu di situ, di Soit itu. Ulama besar itu juga dulu di Soit itu banyak melahirkan ulama besar. Ya, akidah Tohawiyah, Imam Tohawi itu lahir dari Soit itu di Mesir itu. Jadi mau melahirkan ulama besar. Saya pergi ke sana. Pada Allah ketahuan sama istilah kita tuh surto ya, polisi hari ini. Bukan sama PP masih si bawah lagi. Dia nggak punya hak veto untuk kemudian memenjarakan orang. Polisi benar dia bawa kapak 7 langsung di hadapan kita itu. Ya. Intinya bahwa penjara itu sangat akrab sekali. Begitu juga dengan imam-imam, ya, para ulama-ulama sebelumnya. Yang itu mendapatkan ilmu itu justru di penjara. Ibnu Taimiyah kita masuk ya. Suka bolak-balik penjara lah, gitu. Karena mauqif Ibnu Taimiyah, ya. Peran Ibnu Taimiyah di dalam perpolitikan itu sangat keras. Ya. Yang berbeda sedikit, maka kemudian para penguasa yang berbeda dengan ulama. Ini mesti ulama yang selalu didiskreditkan dia, yang dikucilkan. Tapi biasanya penguasa seperti itu nggak lama. Itu sejarahnya seperti itu. Penguasa seperti itu nggak lama. Dia bentar pasti jatuh, bentar turun, bentar dan sebagainya. Karena nggak pernah selaras dengan yang ulama. Ya, baik. Maka penjara itu menjadi tempat yang akrab karena bagi ulama, ya, yang di penjara itu badannya doang, tapi hatinya itu dia bisa menanam buah. Ya, ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di dalam syairnya itu. Yang di penjara itu cuma badannya doang. Ya. Jadi mau di penjara atau nggak di penjara sama aja mereka. Karena hatinya mereka itu tidak pernah ada yang memenjarakan. Itu bebas kemanapun. Ya. Baik. Maka diantaranya Imam Ibnu Katsir ini yang berguru kepada seorang ulama besar di zamannya yang bernama Al-Hafidz Al-Mizzi. Ini salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i. Maka Imam Ibnu Katsir ini secara mazhab fikih, beliau ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya. Dan Al-Hafidz Al-Mizzi ini punya karya yang luar biasa. Ya, ini seorang ulama besar, dia punya sebuah kitab namanya Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Ini sebuah kitab dalam ilmu hadis. Kalau hari ini itu ada sekitar 35 jilid itu, diterbitkan muassasah Salam di Beirut. Ya. Kitab yang isinya itu merangkum dari nama-nama orang di kutubus sittah. Ini sedikit dari ilmu hadis. Kalau ilmu hadis itu kita ngertinya kan cuma misalnya innamal a'malu binniyat. Tapi kalau sebelum itu kita nggak tahu kan. Nama-nama rijalnya itu an fulan sampai Nabi Nabi SAW. Nah, an-nya ini dikumpulkan sama Ibnu Katsir dari kutubus sittah. Kutubus sittah itu hari ini Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Nah, ini seluruh kitab ini dikumpulkan sama Imam Ibnu Katsir. Nama-nama orang-orangnya itu dikumpulkan dalam satu kitab. Ibnu Katsir dikumpulkan sama Imam Al-Mizzi yang di dalam satu kitab namanya Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Nama-nama orang-orang itu cuman merangkum dari rijal-rijalnya itu di kutubus sittah. Ya. Ini luar biasa ya. Orang kemudian dari ilmu hadis itu dilihat dari ini orang ini berhak atau tidak dalam meriwayatkan hadis. Orang yang minumnya itu sambil berdiri, Pak. Orang minum sambil berdiri, kemudian dilihat itu hadisnya itu bisa turunnya bisa derajat, bisa masuk hadis dhaif itu. Karena melihat orangnya ini nggak sikoh dalam melakukan sebuah amalan. Banyak cuma minum berdiri apa. Maka kita hari ini gimana ya, banyak yang kemudian ya, tidak sinkron antara amalan dan perbuatan gitu. Baik, Imam Al-Mizzi juga punya seorang istri yang solehah. Ya namanya itu Aisyah binti Ibrahim. Ini seorang ulama besar dari kalangan perempuan, seorang qori dan seorang ahli Quran. Dia 80 tahun menemani Imam Al-Hafiz Al-Mizzi untuk kemudian dia mengajarkan Al-Quran dan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya para ibu-ibu ya, perempuan-perempuan di zaman itu banyak mengambil sanad-sanad perempuan, sanad-sanad Al-Quran itu dari istrinya Al-Hafiz Al-Mizzi. Dia seorang ulama, istrinya pun ulama. Hari ini seorang ustadz, istrinya selebgram. Seorang ustadz, istrinya ibu sosialitas. Ya sangat
kontras sekali. Suaminya ulama besar, ustadz besar, mewarisi ilmu subhanallah, hafal Quran, hafal hadis. Istrinya di rumah seperti itu ya, sangat. Jadi memang apa namanya, at-thayyibatul thayyibin itu sangat erat sekali memang dalam rumah tangga. Baik, dia punya istri yang solehah, ya, namanya Aisyah binti Ibrahim. Dan Ibnu Katsir ini belajar kepada Imam Hafiz Al-Mizzi ini, ya. Dan bukan hanya dijadikan guru oleh Imam Ibnu Katsir, bahkan Imam Ibnu Katsir ini menikahi putri Al-Hafiz Al-Mizzi yang bernama Fatimah, salah satu dari putrinya Imam Al-Hafiz Al-Mizzi. Jadi Al-Hafiz Al-Mizzi ini bagi seorang Ibnu Katsir, dia bukan hanya seorang guru, tapi juga seorang mertua. Jadi memang pola seperti ini dari dulu sudah ada gitu, ya. Kalau saya kemudian menikahi putri Bapak Adnan, itu memang mengikuti pola yang dulu itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama gitu ya. Salah satu bentuk taklidnya saya kepada para ulama. Karena polanya seperti itu, Pak. Ya, seorang murid itu menikahi putri gurunya, ya. Dan subhanallah, ya, bayangkan mertuanya ini seorang alim besar, seorang ulama besar, Al-Hafiz, ya. Ini kalau cukup pokoknya saya sebutkan kenapa disebut Al-Hafiz. Dan ibunya itu juga seorang alimah, ya, seorang ahli ilmu dari kalangan perempuan yang cerdas, dan dia itu menjadi pakar Al-Quran. Maka yang mengatakan itu banyak ya, mengambil manfaat dari mertuanya itu. Baik, bahkan saking cintanya Imam Ibnu Katsir dengan mertuanya itu, maka Imam Ibnu Katsir juga bukan hanya sebagai seorang ahli tafsir, Pak. Yang kitab tafsirnya itu yang kita kenal ahli tafsir Ibnu Katsir. Tapi Imam Ibnu Katsir itu juga menulis sebuah kitab di dalam ilmu sejarah yang bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, betapa sikohnya ilmu dari Imam Ibnu Katsir. Dia saking cinta dengan mertuanya itu, maka di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu dia menceritakan tentang biografi seorang Al-Hafiz Al-Mizzi, mertuanya ini, dari hidupnya itu sampai kematiannya yang husnul khotimah, ya. Di mana disebutkan di dalam kitab itu Al-Hafiz Al-Mizzi menjelang kematiannya itu, dia itu suka mengulang-ulang baca ayat kursi. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus sampai akhir, selesai baca lagi, kemudian meninggal. Jadi ini merupakan salah satu tanda dari orang-orang yang husnul khotimah, ketika di usia akhirnya itu dia tutup dengan membaca Al-Quran, ya. Maka ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Maka di antara guru dan murid-murid Ibnu Katsir, ya, yang pertama tadi ada kakaknya sendiri, Abdul Wahab Kamaluddin, yang juga menjadi guru bagi Ibnu Katsir, dan ada Hafiz Al-Mizzi, kemudian juga ada Ibnu Taimiyah, ya. Dan Ibnu Taimiyah ini sangat mempengaruhi Ibnu Katsir, terutama di dalam akidahnya, ya. Terutama di dalam akidahnya, karena Imam Ibnu Katsir ini mengikuti akidah salaf, ya. Dimana kita tahu bahwa orang-orang yang ketika mempelajari fikih, khususnya fikih Syafi'i, itu kebanyakan mereka itu akidah Asy'ariyah. Ya, ini ada di masalah permasalahan akidah, ya. Ada permasalahan akidah Asy'ariyah yang kemudian mereka itu ya tentu bertolak belakang dengan apa yang kita pahami selama ini lah dari akidah salaf. Nah, Imam Ibnu Katsir walaupun dia secara fikih mazhab, tapi secara akidah mereka itu akidah salaf. Dia itu akidah salaf. Kenapa? Karena terpengaruh dari akidahnya gurunya, yaitu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Makanya kalau kita baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, itu bukan hanya sekedar kitab tarikh, tapi dalam kitab itu juga include di dalamnya itu kitab akidah, ya, kitab tarikh, kitab hadis, kitab sejarah, itu terangkum semuanya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu ya, bukan hanya kitab ya, sejarah doang, ya, tapi di dalamnya itu juga banyak ilmu besar, termasuk akidah, hadis dan sebagainya. Dan Imam Ibnu Katsir ini sangat ihtimam, sangat perhatian sekali dengan Al-Quran dan hadis. Bayangkan Allah berikan kecerdasan bagi Imam Ibnu Katsir, di mana dia itu mampu menghafal dengan sangat kuat. Nah, contohnya ketika dia itu mampu menghafal kitab musnadnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini salah satu banyak dari riwayat hadis yang nanti Ibnu Katsir itu sematkan dalam kitab tafsir ini, yang diambil dari kitab Musnad Imam Ahmad, ya. Dan Musnad Imam Ahmad itu kalau hari ini ada 52 jilid.
itu musnad hadis. Jadi hadis itu kalau kita kenal ini ada kutub tis'ah. Kalau tadi ada 6 kutub sitah, ya, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah sama An-Nasai. Kemudian tambahan lagi 3. Sebelum ketiga ada Imam Malik punya kitab Al-Muwatta, ada Sunan Ad-Darimi, ada yang ketiga ini, ada yang ke-9 ini namanya Musnad Imam Ahmad. Itu ada 52 jilid itu hari ini kitabnya itu. Itu isinya kitab-kitab hadis semua juga. Bayangkan berapa juta hadis itu dulu. Ya, itu dihafal oleh Imam Bukhari. Insyaallah. Ya nanti aku langsung lihat di internet itu kitab Musnad Imam Ahmad gitu ya, yang belum diterjemahkan. Itu ada kitab cetakan masa Sari Salah kalau nggak salah itu di Beirut. Ada 52 jilid itu ya bawahnya itu bukan karena di UI kita 52 jilid. Mana yang bawah? Maka saya itu juga dulu suka ini ya, minta donasi gitu ya, pada para muhsinin, pada orang yang diberikan harta untuk kemudian saya itu dibelikan buku lah. Ya, kita para ustadz itu nggak mesti harus tolong belikan handphone, laptop, nggak perlu. Itu memang dulu bukunya dong. Bukunya dijual itu kalau nggak salah sekitar 7 jutaan atau 8 juta. 52 jilid itu. Ya, dan itu dihafal oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi ilmunya Ibnu Katsir itu bukan ilmu dari kita. Ilmu itu memang ilmu hafalan. Ya, luar biasa. Hafal gitu ya. Maka Imam Ibnu Katsir nanti ketika beliau itu mengambil istidlal, mengambil dalil-dalil ya, dalam hadis Nabi SAW dan mencantumkan sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, itu beliau itu bukan hanya menyebutkan matannya, matan itu innamal a'malu binniyat itu namanya matan, ya. Tapi beliau itu juga menyebutkan sanadnya. Jadi an-fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat gitu. Mufassir itu menyebutkan jalur periwayatan itu sebenarnya. Itu dikeluarkan berdasarkan dari hafalan dari seorang Imam Bukhari. Bagaimana? Ini orang seperti ini hari ini itu gelarnya apa itu? Di atas profesor. Ya, maka menggelar itu kita mengenal hari ini gelar itu cuma istilahnya itu formalitas pendidikan, Pak. Yang kita kenal hari ini itu dulu nggak ada orang pakai gelar. Kita malah para ulama pakai gelar itu sekarang belum nih. Orang kemudian di kota-kotakan nanti belajar dari sini berapa tahun cuma gelar. Maka hari ini banyak muncul seorang ulama ya. Dia tinggi pendidikannya, tapi ilmunya bawah. Karena kenapa? Karena hanya mengejar gelar. Gelarnya banyak, tapi kemudian secara ilmu itu tidak selaras dengan waktu yang sudah dihabiskan. Berbeda dengan para ulama dulu. Lalu para ulama nggak pakai gelar, Pak. Maka Imam Ibnu Katsir ini juga disebut sebagai Al-Hafiz. Al-Hafiz itu bukan seperti pemahaman Hafiz kita hari ini. Kita hari ini memahami Al-Hafiz itu sebagai orang yang menghafal Quran doang. Maka banyak disebut misalnya Ustadz ini Al-Hafiz gitu ya. Saya hampir agak kurang setuju gitu ya. Perlu disematkan nama saya itu adalah Al-Hafiz. Saya bilang ke panitia, gue usah pakai nama itu. Al-Hafiz itu yang pertama ya cenderung untuk mengotori hati orang itu, Bang. Yang disebut-sebut Hafiz. Al-Hafiz dulu salah memahami maknanya itu. Bukan orang yang hafal Quran. Dulu orang hafal Quran itu emang sudah kewajiban dia. Kewajiban seorang muslim. Artinya banyak mereka itu seorang udah hafal Quran di usia 7 tahun, 10 tahun, 8 tahun, dan mereka nggak ada gelar Al-Hafiz. Emang tuh pernah dengar nama Al-Hafiz Imam Syafi'i? Pernah dengar? Nggak ada. Padahal Imam Syafi'i itu hafal Quran di usia 7 tahun ya. Gelar Al-Hafiz itu disematkan kepada orang yang mampu menghafal hadis itu sampai ribuan bahkan jutaan. Maka itu namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia hafal Quran nggak? Hafal Quran otomatis dia. Ya mungkin hafal hadis kalau nggak hafal Quran. Tapi nggak ada nama para ulama itu bilang Al-Hafiz siapa karena hafal Quran. Nggak ada, Pak. Hafal Quran itu udah otomatis ya, orang muslim hafal Quran udah otomatis dan nggak perlu disematkan Hafiz. Hari ini orang kemudian berlomba-lomba untuk mencari gelar Hafiz itu dan banyak mengotori hati sehingga kemudian Al-Quran itu nggak masuk ke dalam hati. Mereka tuh cuma sampai ke dalam tenggorokan doang. Karena nggak mungkin Al-Quran itu yang suci bercampur dengan kotornya hati kita dengan mencari ketenaran disebut-sebut sebagai semua Al-Quran. Nah, ya, ini gelar Hafiz. Dan Imam Ibnu Katsir bukan hanya sebagai Hafiz, maka kita nih yang orang tua yang menyekolahkan anak kita itu di tempat-tempat Hafiz itu perlu banyak ditazkiyah terus ke dirinya. Ini
Ini penting sekali. Saya kalau mendapati hari ini orang-orang yang belajar Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu, ya, sebenarnya kita bisa katakan mereka itu berbangga-bangga justru dengan Al-Quran. Al-Quran itu justru dihafal bukan untuk itu. Mereka baru sekedar menghafal. Kalau ditanya artinya juga nggak paham. Mereka cuma hafal dari segi ayat dan sebagainya. Tapi bukan itu tujuan Al-Quran. Ya. Dan di dalam surat Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Ayat itu fungsinya itu Al-Quran itu untuk mentazkiyah kita sebagai seorang muslim. Ya, bukan dengan Al-Quran kita justru terfitnah. Ya, dipanggil untuk jadi qori, dipanggil bukan itu sebagainya. Itu kalau kayak gitu suruh bertakwa, takilah dia salah dalam melenceng niatnya. Maka Imam Ibnu Katsir ini juga disebut sebagai al-hafiz. Dia sebagai seorang al-allamah. Bayangkan al-allamah itu jamak sigot mubalaghah dari kata alim. Alim itu orang yang mempelajari satu ilmu Al-Quran misalnya, semua jadi dikatakan alim. Tapi al-allamah itu sigot mubalaghah dari kata alim. Artinya dia itu menguasai banyak ilmu, sehingga kemudian disematkan kepada itu gelar allamah. Hari ini kalau kita mendengar di Saudi misalnya, ada al-allamah Syekh Fulan gitu misalnya. Itu orang bukan hanya menguasai satu bidang ilmu, dia juga menguasai berbagai macam bidang ilmu, kemudian disematkan kepada dirinya. Imam Ibnu Katsir itu bukan hanya seorang ulama tafsir dia sebagai seorang ulama sejarah. Kita kalau bidang ini nanti kita bisa mengenal itu dari kitab-kitab itu. Ibnu Katsir juga sebagai seorang ahli hadis. Ya. Semuanya itu kemudian disematkan kepada Imam Katsir. Dan bukan hanya itu, bahkan dia itu juga mempunyai karya dalam ilmu akidah, ya, bahkan dalam ilmu fikih juga punya. Orang yang kemudian dalam dirinya itu terangkum dalam berbagai macam bidang ilmu, maka kemudian disebutnya itu sebagai al-allamah, ya. Maka di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu Imam Katsir itu menyebutkan di dalam urutan babnya itu, yang pertama itu beliau menurutkan dengan sangat runut dan sangat tertib, sangat rapi. Itu menurutkan sampai Badul Wahyi yang pertama itu, ya, kemudian Qasasul Anbiya tentang kisah-kisah para nabi, kemudian diakhiri dengan kisah Nabi SAW yang sangat mutawwal. Dia sangat panjang dan sangat luas. Ya, bahkan sekelas Syekh Albani, ya, setelah ulama setelahnya itu, ketika Syekh Albani ini berusaha untuk meringkas dan mengeluarkan jalur-jalur sanad yang dia dapati dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini, dia mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini adalah sesuatu yang sangat luas, yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengeluarkan riwayat-riwayat ini. Ya, karena luar biasanya pengetahuan yang dimiliki oleh Imam Ibnu Katsir, dan ini mendapatkan pujian dari Syekh Albani yang hidup di zaman nggak jauh hari ini, orang kontemporer hari ini. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, ini kalau membahas tentang biografi panjang sekali. Ya, kita belum menyebutkan tentang karya-karyanya, guru-gurunya dan sebagainya. Dan begitu juga dengan banyak hal lain yang kemudian dimiliki oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Maka dari biografi yang sudah kita sebutkan ini menyebutkan bahwa karya yang akan kita bahas ini dari Imam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir ini bukan seperti yang kita hari ini sudah mendengar tafsir Ibnu Katsir kemudian dibacakan, kemudian dijelaskan dan sebagainya. Bukan hanya sebatas itu, tapi juga harus mengenal tentang bagaimana seorang biografi dari seorang penulisnya ini, yang dia itu mampu mengumpulkan karya-karya besar itu yang sudah dikumpulkan dari zamannya di abad ke-8 itu, kemudian bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati karya itu di abad ke-15 Hijriah hari ini, ya. Dan ini tentu tidak pernah disangka-sangka oleh Imam Ibnu Katsir ini, Pak. Dia juga nggak tahu kali ya, kalau karya itu kemudian bisa terus terkenal bahkan sampai negeri Indonesia gitu. Belum ada nama Indonesia nih, belum ada ya. Memang Nusantara kan. Di abad ke-7, Pak. Di abad ke-7 Hijriah, abad 8 nih. Itu ya, maka beliau juga tidak sangka kalau kemudian karya itu bisa menyebar sampai seluruh pelosok dunia, ya.
banyak dikaji dengan kitab Mukatsir. Wallahu a'lam. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku boleh hada astagfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.